Indahnya kota Jogja yang kerap didatangi wisatawan, baik sekedar menikmati liburan, kuliner, dan terkenal dengan tempat menuntut ilmu, kota yang dijuluki sebagai kota pelajar seringkali menjadi pusat perhatian wisatawan. Namun, di tengah keramaian kota Jogja ini memiliki kisah yang mengharukan. Datang dari laki-laki berusia 26 tahun yang kehidupannya berubah total semenjak masa pandemi. Saya kena PHK di Surabaya toh, lalu main ke Jogja, ya, sama teman Jogja, kan ngekosnya di Prambanan toh kak. Itu aku habis ngekos, bingung kak mau cari kerja apa toh di Jogja toh, diajaklah teman-teman kos buat menjadi manusia silver gitu. Alhamdulillah kak bisa. Yang penting kita ada usaha toh bisa kak. Nah, ini kan sudah resiko toh kak. Sudah resiko kita turun ke jalan. Gimana kita punya seni kak, punya perkumpulan toh kak. Menanggung resiko ya ada toh dalam pikiranku. Cuma mau gimana lagi kak gitu. Kita di base camp biasanya kita ngumpul jam 9 kak. Iya 9 pagi kita main, jam 10 jam 12 kita istirahat toh, nongkrong, baru mulai lagi jam 1. Jadi intinya jam 9 kita sudah pakai silver toh kak, jam 10 kita kerja gitu. Di daerah sini kak, Maguwarjo kan ada perkumpulan base camp toh, base camp buat pengamen manusia silver gitu. Jadi satu gitu ya? Iya kak, cuma beda kamar toh, pengamen sendiri, manusia silver sendiri. Banyak kak, soalnya ini kan gimana ya, sedang dulu waktu 2020 kan viralnya mana sih silver toh kak. Jadi nggak tentu kita ngetemnya, kadang di lampu Maguwo, kadang di lampu merah Janti kayak gitu. Ya, kita kan gimana kak, pengamen, pengemis, manusia silver kan kalau ada satpol PP toh itu pasti kena razia kak. Tapi kan kita ada aturan toh kak. Jadi kalau ada pol PP datang ya kita ke pinggir dulu toh. Rasa takut ada, cuma gimana lagi toh kak, rasa takut ada. Banyak satpol PP yang menegur toh, tapi kita masih berontak toh kak. Tergantung kak, ada yang 3 jam, tergantung dari kitanya toh. Kalau kita keringatan mesti ada luntur toh, paling lama ya 4 jam gitu. Ya aku gimana sih ya, tanggapan saya kan kita cari teman dari solidaritas toh. Ya mau gimana lagi, keadaan kita di Jogja kerjanya mana silver toh. Tanggapan saya alhamdulillah toh masih ada orang-orang baik toh. Jadi prinsip saya ini kan sedang lagi iku-ikunya mahasiswa toh, mesti ada pengajar toh, jadi dibikin happy aja kak gitu. Alhamdulillah kak, nggak mungkin toh kita selamanya jadi manusia silver toh. Apalagi saya kan laki-laki toh kak, pasti ada pemikiran cari kerja toh. Buat gimana lagi kak, kita sudah di Jogja, katanya orang Jogja kalem-kalem toh. Ya alhamdulillah, ternyata memang kak
Tanggapan saya ke depan, nggak mungkin lah aku jadi segini terus loh Kak. Aku berhenti jadi manajer Silver, cari kerjaan yang pasti-pasti loh Kak. Tak tahu di rumah makan apa parkir loh. Aslinya kalau dibilang malu ya malu Kak, mau gimana lagi. Sekarang kita hidupnya di jalan, kalau nggak gerak kita nggak makan Kak ya. Tinggal di wilayah Yogyakarta, Lukli Muhammad, pria berusia 25 tahun yang lahir di Surabaya ini telah mengadu nasib selama 2 tahun lalu. Luki yang awalnya bekerja sebagai wira swasta terpaksa harus berhenti bekerja lantaran terkena PHK akibat dari COVID-19. Lantas bagaimanakah tanggapan Dinas Sosial terkait manusia silver dari sisi pandang Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Yogyakarta? Komunikasi terkait dengan maraknya manusia silver, utamanya di Kabupaten Sleman ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ketika COVID-19 ini mulai marak ya di Indonesia ya, termasuk salah satunya di wilayah Kabupaten Sleman, bahwa ini mempunyai dampak yang sangat besar, termasuk usaha-usaha, baik usaha kecil, menengah, besar itu sangat berdampak. Sehingga ini mengakibatkan beberapa usaha itu kadang gulung tikar yang tadinya sebagai pegawai di perusahaan atau sebagai pegawai di usaha menengah, usaha kecil, itu pada menurunkan ataupun mengurangi karyawannya. Nah, ini dampak seperti ini tentu saja dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat. Nah, salah satu dampaknya adalah yang terkena PHK tadi, kemudian yang punya usaha sudah tutup. Nah, akhirnya kan beralih profesi. Salah satunya adalah terkait dengan di sektor kesenian. Nah, kenapa manusia filter ini marak di jalan-jalan? Awalnya kan sebenarnya ini adalah sebuah kreativitas yang baik, yang kita temukan, yang kita ketahui. Kalau saya pribadi kan tidak di wilayah DIY awalnya, itu ada di tempat-tempat pariwisata seperti di Kota Tua Batavia, kemudian di kota-kota besar, di tempat-tempat pariwisata ada seperti itu. Nah, ini menjadi semacam diadopsi oleh sebagian masyarakat yang kena dampak tadi, untuk sebagai ini mencari mata pencaharian atau pendapatan. Nah, kadang mencari pendapatan itu nggak pas, termasuk dia menjadi manusia silver ke perempatan jalan-jalan protokol, jalan besar. Nah, ini kan mengganggu masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, di sini saya kira masyarakat sudah tahu, pemerintah juga sudah tahu. Nah, bagaimana peran pemerintah terhadap ini? Ya, pemerintah saat ini kan menertibkan itu, karena kan itu melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu perda di Kabupaten Sleman maupun perda yang ada di wilayah DIY. Kalau kita bicara skop Kabupaten Sleman dan DIY. Nah, di situ perangkat daerah yang mempunyai kewajiban adalah Satpol PP untuk menertibkan itu. Nah, di sana kita mulai tertibkan ketika mulai marak. Saya kira untuk saat-saat ini manusia silver itu sudah berkurang. Bukan berarti tidak ada, tapi masih 1-2, dan itu tetap dipantau oleh Satpol PP. Nah, nanti kalau memang betul-betul mengganggu ya tetap kita ada penertiban lagi, ada patroli lagi, ada razia lagi. Nah, hal-hal inilah yang dilakukan terkait dengan penertiban ataupun keberadaan manusia silver yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah manusia silver ini mengganggu masyarakat di lalu lintas? Ya, jawabannya iya. Ya, karena apa? Sebenarnya kan itu tidak
diperuntukkan untuk masyarakat beraktivitas selain di jalur-jalur dia menggunakan aktivitas kendaraan begitu, sehingga ini saya kira mengganggu pengguna lalu lintas. Nah, ini sehingga pemerintah akan menertibkan itu, dan itu sudah dilakukan. Kemudian menyikapi itu bagaimana? Nah, menyikapi hal seperti ini, kita di Dinas Sosial adalah mempunyai kewajiban untuk melakukan asesmen. Asesmen itu kita lakukan apakah manusia silver ini domisilinya itu di mana, kependudukannya, administrasi kependudukannya di mana, apakah dia penduduk Sleman, apakah dia itu memang dari luar Sleman yang datang ke wilayah Sleman. Nah, untuk mencari pendapatan itu, kenapa Sleman yang merupakan wilayah DIY itu ini merupakan kota pariwisata dan sebagainya, sehingga pendatang itu banyak dan itu merupakan potensial untuk mencari pendapatan. Nah, kebetulan teman-teman manusia silver itu tidak pas mengadakan event itu di perempatan-perempatan. Kalau mereka itu di tempat-tempat yang sudah ditentukan, saya kira ya bagus-bagus saja untuk dia lakukan itu. Itu mungkinlah didukung oleh pemerintah. Nah, setelah itu nanti kalau penduduk Sleman nanti kita lakukan ya rehabilitasi. Kemudian terkait dengan faktor penyebab tadi sudah saya singgung, kenapa adanya manusia silver itu ya ini adalah masalah tuntutan pendapatan. Nah, karena dampak tadi pandemi itu sulit mencari pekerjaan, sulit mencari usaha, semua sudah dibatasi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah ya seperti ini, menjadi manusia silver atau hal-hal lain, sektor-sektor ya sektor-sektor non formal yang lain ini dilakukan seperti itu. Nah, ini memang pekerjaan seperti ini sebenarnya juga bagus ketika dilakukan pada tempatnya. Artinya pada tempat-tempat yang tidak mengganggu masyarakat ketika beraktivitas di jalan. Nah, beberapa hal ini terkait dengan yang perlu kami sampaikan, bahwa kondisi manusia silver yang ada di Sleman ini pada prinsipnya memang awalnya marak beberapa waktu yang lalu, tapi saat ini setelah dilakukan operasi, kemudian patroli oleh Pol PP, nah ini sudah mulai menurun. Memang itu perda kita mengatur itu, sehingga seperti itu ketika melanggar perda itu melakukan tindak pidana ringan yang harus kita lakukan. Kemudian kita lakukan asesmen, pembinaan, rehabilitasi. Saya kira itu. Dari sisi Dinas Sosial menyebutkan bahwa jumlah manusia silver saat ini sudah berkurang. Namun, bagaimanakah tanggapan dari masyarakat sebagai pengguna jalan itu sendiri? Tanggapan saya tentang manusia silver itu sebenarnya tidak meresahkan, asal dia tidak berkerumun di satu kelompok di suatu perempatan daerah atau lampu merah itu menurut saya tidak apa-apa. Namun yang bikin saya agak miris melihat manusia silver itu sendiri, yaitu karena tubuhnya kan yang dicat oleh cairan kimia yang belum tentu aman untuk tubuh manusia sendiri. Selain itu, saran buat saya kepada para pelaku manusia silver, lebih baik untuk mencari pekerjaan yang lebih layak lagi, karena selain bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, mereka juga tidak akan terkena resiko terserang penyakit kulit yang disebabkan oleh cairan yang dilumurkan di badannya tersebut. Dan untuk saran saya untuk pemerintah, mungkin untuk lebih bisa memperhatikan nasib saudara-saudara kita yang bernasib kurang beruntung seperti manusia silver tersebut, agar bisa diberikan suatu pekerjaan yang lebih layak lah ke depannya.